Aku mau cerita sedikit masalah karma ya, dan ini sering terjadi pada diriku. Seringnya aku itu misalnya dibohongi atau orang-orang yang bermaksud tujuan tidak baik lah sama saya. Pernah ini satu kejadian sekitar tahun 2012-an ya, ya. Waktu itu saya masih bersama dengan suami saya. Ada dua orang klien, mereka makan di tempat restoran kita. Kemudian mereka itu sepertinya mengincar saya gitu loh. Dalam arti kata mereka tertarik untuk menawarkan kerjasama, ya. Kemudian saya oke, habis itu dia mengundang saya untuk datang di tempat dia itu lagi membuat restoran baru ya. Idenya bagus ya, itu untuk musim panas ya terutama. Jadi ada semacam pesta, kemudian kayak kayak pesta kebun gitu ya, heeh. Dan itu bentuknya restoran bar gitu. Oke, akhirnya mereka mengundang saya untuk ke sana dan saya pun datang dan mereka itu menawarkan apa namanya, untuk membantu mereka ya kan, walaupun mereka itu meminta saya dibayarnya secara gelap gitu ya. Cuman waktu itu karena saya ya hanya niat baik ingin membantu, karena saya juga berpengalamannya di bidang servis ya. Oke, akhirnya pas peresmian ya, acara peresmian itu saya datang, sekitar mungkin waktu itu kalau tidak salah sekitar servisnya itu ada 15 orang ya. Tapi saya tidak kenal dengan mereka. Saya datang membantu mereka servis segala macam ya sampai malam. Setelah selesai, karena saking banyaknya orang, saya mendatangi salah satu dari mereka untuk meminta gaji saya ya kan, karena mereka bilang kita akan bayar setelah selesai acara. Oke. Dari salah satu teman ini saya tagih, dia bilang nanti saja karena kita belum ada, kamu datang saja ke teman saya yang satunya itu. Nah, teman yang satunya karena dia yang pegang uang, dia bilang begitu kan. Akhirnya saya datangin teman yang satunya ini ya kan. Ketika itu dia sedang asyik minum-minuman sama sama seorang wanita ya, dan wanita itu sepertinya cemburu sekali dengan saya gitu loh. Karena saya tahu si orang ini dia sepertinya naksir juga sama saya. Cuman saya kan waktu itu kan orangnya acuh tak acuh ya gitu. Saya datang ke situ atau berteman dengan mereka itu hanya sebatas teman gitu. Nah, saya datangin dia, tapi itu dia langsung mengelak. Dia bilang nanti saja, saya akan bayar gitu. Saya telepon kamu. Ya, saya sempat kecewa ya karena waktu itu saya sama saja bekerja gratis gitu kan. Oke, saya tunggu teleponnya, tapi ternyata tak ada satupun telepon. Saya telepon berkali-kali ya, keesokannya dan sampai sampai sekarang pun dia tidak bayar. Saya telepon terus dan saya sering sekali berpapasan dengan dia dan juga dengan perempuan ini dan ternyata mereka tuh sudah jadian di Carrefour terutama saat mereka belanja dan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ya, kalau tidak salah saya papasan dengan mereka itu 3 atau 4 kali. Dan itu pun sepertinya yang lakinya ini menghindar, saya nggak berani nyebutkan namanya si A gitu ya. Si A ini menghindar dari saya kalau misalnya papasan gitu ya. Karena mungkin ya dia ingat utangnya dia tidak bayar saya gitu loh. Tapi saya acuh tak acuh, saya cuma senyum aja gitu kan. Kalau nggak salah 3 sampai 4 kali ya dari 2012 sampai dengan sekarang. Nah, terakhir bertemu itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Sudah lama memang saya tidak papasan dengan mereka ya kan. Tiba-tiba saya itu sedang minum kopi ya. Saya minum kopi sendirian. Tiba-tiba dia tuh manggil saya, menghampiri saya di Carrefour. Dan biasanya dia itu tidak pernah sendiri ya, kalau di Carrefour pasti selalu di teman wanitanya ini gitu loh, yang sepertinya dulunya tuh dia jelas banget sama saya ya kan. Nah, dia tuh manggil saya sangat terkejut, saya sudah seperti agak lupa ini orang siapa karena fisiknya sudah beda banget. Ini fisik kayak udah kurus kayak tengkorak, jelek dan penampilannya sudah nggak keren kayak yang saya lihat ketika papasan gitu ya. Sudah nggak lagi dan dia datang sendiri. Saya mencium seperti ada sesuatu yang nggak beres dengan ini orang ya kan. Tapi waktu itu karena dia sepertinya buru-buru dan saya juga nggak lama. Dia bilang, ah kamu masih ingat saya? Saya liatin wajahnya, ingat-ingat lupa saya ya kan. Terus dia bilang, ini saya si A gitu. Ah iya, saya ingat ya kan. Kemudian kok kamu beda banget? Saya bilang gitu kan. Iya, Ika, kamu masih dengan restoran kamu? Saya bilang, iya masih gitu. Ah, saya harus datang ke tempat kamu ya, saya harus datang ke tempat kamu. Tapi seperti ada sesuatu yang tidak beres gitu dengan dia. Akhirnya saya bilang, oke, oke gitu ya. Tapi sampai sekarang pun saya juga tidak mengharap dia datang ya, karena ya saya melihat perilaku dia juga ya, tidak benar gitu loh terhadap saya, karena pertama dia tidak bayar saya walaupun secara gelap ya kan, saya bantu dia bekerja dengan dia satu malam untuk restorannya itu tidak dibayar. Kemudian juga masalah wanita juga sepertinya itu bukan kesalahan dia, tapi kok hanya demi wanita itu dia sampai seperti itu dengan saya gitu loh ya kan. Padahal saya itu kan tidak punya nyata apa-apa gitu dengan mereka gitu kan. Ya itu, dan saya juga sangat terkejut ternyata dia sekarang sudah berubah sekali. Saya yakin ini akibat karma yang dia terima karena pertama dia tidak jujur sama saya dan dia juga memperlakukan saya tidak baik ya, mempekerjakan saya dengan gratis dan tadinya dia berkata akan bayar, kemudian sampai sekarang tidak pernah dibayar dan aku yakin sepertinya dia sudah bubar dengan perempuannya itu ya kan. Dan dia juga kondisinya saya sangat terkejut kok jadi kurus kering seperti itu, jelek dan ya saya mencium ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya. Ya itulah hukum karma dalam hidup ya. Kadang kita harus selalu berbuat dan bertindak baik terhadap siapapun.